Mas Anton masuk ke kamarku dan langsung membungkam mulutku. Aku sayang kamu. Aku hanya diam dalam pelukannya. Malam itu, ia tidak beranjak dari kamarku. Ia meninggalkan istrinya sendirian hanya untuk bersamaku. Begini ceritanya. Mas Anton sudah 2 minggu menjadi tetanggaku. Rumahnya tepat di samping rumah orang tuaku. Ia baru saja pindah dari kota lain bersama istrinya dan seorang anak laki-laki berumur 3 tahun. Selama ini mereka tinggal dengan mertua dan tentu saja membuat mereka tidak nyaman. Akhirnya setelah mendapat pekerjaan tetap di kotaku, Purwodadi, akhirnya pasangan suami istri ini memutuskan pindah di sebelah rumahku, rumah kosong. Pemiliknya berada di Jakarta dan memiliki rumah lain di sana. Mas Anton orangnya sangat ramah. Baru beberapa hari menjadi tetanggaku, ia sudah akrab dengan ayahku. Ketika aku baru pulang kerja, mereka tampak sedang jagong di depan rumah sambil menikmati kopi yang masih mengepulkan asap. Asep, panggil ayahku. Ini tetangga baru kita, Mas Anton. Aku menghampiri Mas Anton dan menjabat tangannya. Mas Anton tersenyum, manis sekali. Kumisnya tebal seperti pagar kabupaten. Dia mengenakan celana pendek warna putih. Bulu-bulu di kakinya membuat darahku berdesir. Setelah mengganti pakaian, aku kembali keluar dan bergabung dengan Mas Anton dan ayahku. Kerja di mana, Sep? Mas Anton bertanya sambil menepuk lenganku. Baru latihan kerja, Mas. Ikut teman di cucian mobil, jawabku. Bagus itu. Lagi-lagi Mas Anton menepuk-nepuk lenganku. Lalu ayahku ikut berbicara. Baru lulus S1 tahun kemarin, Mas Anton. Daripada bengong di rumah. Lah, bagus itu, Sep. Lagi Mas Anton menepuk-nepuk lenganku. Aku masih belum berpikir bahwa Mas Anton ini menyukaiku, karena kami baru saja bertemu. Namun 2 hari kemudian Mas Anton tiba-tiba datang ke rumah dan aku diminta menemaninya beli obat. Anaknya demam. Ia masih buta dengan jalan di kampung ini, katanya. Maka malam itu menjadi awal kebersamaanku bersama Mas Anton. Aku memboncengkan dia dengan motorku, sementara Mas Anton duduk manis di belakangku. Mula-mula ia hanya memegang pundakku. Namun setelah semakin menjauh dari rumah, ia mulai melingkarkan lengannya di pinggangku dan tidak hanya itu saja, ia mulai menyandarkan kepalanya di punggungku. Aku hanya diam. Aku merasakan hangat di seluruh tubuhku. Dari apotek, Mas Anton mengajakku mampir beli bakso di dekat pasar, dan setelah itu kami pun menjadi akrab. Setelah malam itu, hampir setiap malam sehabis maghrib, Mas Anton menyempatkan diri datang ke rumahku. Kadang hanya jagong, kadang jika ayahku tidak ada, ia mengajakku keluar naik motor. Kadang hanya muter-muter, kadang mampir di warung untuk sekedar ngopi. Aku ingat sekali malam itu setelah ngopi, kami tidak langsung pulang. Mas Anton bilang belum ingin pulang. Ia tak menjelaskan kenapa, namun di belakangku ia memelukku erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Akhirnya aku menghentikan motor di bawah pohon besar di tepi jalan dan bertanya, apakah Mas Anton ada masalah di rumah? Mas Anton tidak menjawab, lalu malah turun dari motor kemudian memelukku erat. Aku hanya diam. Aku juga tak menolak ketika bibirnya mulai menyentuh bibirku. Aku tak menolak. Aku membiarkan saja Mas Anton melampiaskan semuanya kepadaku. Malam itu di bawah pohon yang rindang tanpa ada penerangan, Mas Anton tidak banyak bicara namun meninggalkan kenangan yang tak akan pernah kulupakan. Keesokan harinya dari dalam kamarku, aku mendengar suara gaduh di rumah Mas Anton. Suara istrinya berbicara dengan nada yang keras, kadang disertai jeritan, kadang disertai suara barang yang dilempar-lempar. Kadang suara Mas Anton juga keluar dengan nada yang keras. Lalu suara anaknya menangis keras. Aku tak berani keluar kamar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku penyebab dari pertengkaran suami istri ini? Aku mulai gelisah memikirkan Mas Anton.
Suara-suara gaduh di dalam rumah Mas Anton berakhir dengan keluarnya Mas Anton dari rumah. Ia berjalan ngoncok alias buru-buru ke jalan raya, lalu berbelok ke jalan yang menuju alun-alun. Entah mengapa aku begitu penasaran dengan apa yang telah terjadi dengan keluarga kecil itu. Entah mengapa aku merasa ikut bersalah. Akhirnya aku mengeluarkan motor dan menyusul Mas Anton. Iya benar, pria itu sedang berjalan dengan kepala menunduk menuju alun-alun. Dari wajahnya, Mas Anton sepertinya memang berharap aku menyusulnya. Begitu melihatku, ia langsung naik di belakangku. Mas Anton, ada masalah apakah? Aku bertanya. Tapi Mas Anton seolah-olah tidak mendengar suaraku. Ia balik bertanya, kamu tahu tempat di sekitar sini yang sepi, terus kita bisa duduk-duduk sambil ngobrol. Aku mengangguk. Aku tahu tempat yang diinginkan Mas Anton, tempat yang bisa digunakan untuk menjernihkan pikiran. Maka motor kubelokkan ke selatan. Setelah melewati alun-alun, ada jalan kecil yang menuju sungai di bawah jembatan. Sungai yang dipenuhi bebatuan besar. Kadang-kadang aku juga ke sana saat ingin sendiri. Hari Minggu biasanya tempat itu ramai oleh ibu-ibu yang mencuci pakaian. Tapi pagi itu seolah semesta memang memberi kesempatan kepadaku dan Mas Anton untuk berduaan tanpa ada gangguan dari siapapun. Mas Anton begitu melihat beningnya air sungai di antara bebatuan, ia langsung melepaskan semua yang melekat di tubuhnya dan meletakkannya begitu saja di atas bebatuan. Mas Anton seperti belum pernah kebiuran di air sungai sebelumnya. Ia seumpama anak angsa yang bergerak ke sana dan kemari tanpa takut akan ada ular yang datang dan menggigitnya. Bahagia sekali dia. Aku pun tak menyia-nyiakan kesempatan berduaan lagi dengan Mas Anton. Segera aku mengikuti Mas Anton, melepaskan semua benda yang menempel di tubuhku dan langsung bergabung di sungai. Hari itu Minggu jam 7 pagi, kami melakukannya di sungai, di bawah jembatan yang di atasnya sibuk oleh lalu lalang kendaraan. Kami sibuk sendiri, aku dan Mas Anton, dan air sungai yang dipenuhi bebatuan. Hangat sinar matahari ambruk di tubuh kami, tubuhku dan tubuh Mas Anton. Mas Anton belum mau bercerita tentang keluarga kecilnya itu, tapi ia menegaskan apapun yang terjadi dengan dia dan istrinya itu tidak ada kaitannya dengan diriku. Masalah itu sudah ada sebelum Mas Anton pindah di samping rumahku. Aku tidak perlu khawatir. Tapi setelah dari sungai itu, pulangnya Mas Anton minta turun di alun-alun dan memutuskan pulang ke rumah dengan jalan kaki. Aku kembali bertanya-tanya, jangan-jangan penyebabnya memang diriku. Hingga pagi itu, setelah Mas Anton berangkat kerja dan aku juga bersiap pergi, tiba-tiba istrinya datang ke rumahku dengan wajah tanpa make up sedikit pun. Ia datang sendiri, mungkin anaknya sedang tidur. Ia minta maaf karena menggangguku. Kemudian perempuan itu belak-belakan bercerita tentang suaminya, bahwa selama ini suaminya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami. Dan lebih detail lagi bahwa burung milik Mas Anton tidak bisa berdiri jika bersama istrinya. Burung Mas Anton hanya bisa berdiri jika bersama laki-laki, kata istrinya lagi. Lebih panjang dan lebar lagi, istrinya juga menyebutkan beberapa lelaki yang pernah bersama Mas Anton. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bahwa alasan mereka pindah ke sini adalah juga untuk menghindari seorang laki-laki yang sering datang ke rumah mereka kemudian mengajaknya pergi. Mas Anton sangat menyukai berondong seperti kamu. Aku tak sanggup berkata-kata lagi. Jadi aku telah menghancurkan rumah tangga Mas Anton dan istrinya yang baik ini. Perempuan ini tidak menuntut berpisah, tapi masih berusaha mempertahankan rumah tangganya. Mas Asep, kalau memang kamu ada hubungan sama suamiku, tolong diakhiri ya, kata perempuan di depanku itu sambil berlinang air mata. Ia memohon padaku agar tidak berhubungan lagi dengan suaminya. Aku hanya bisa mengangguk, aku hanya bisa berdiri mematung di tempatku.
Yang terlintas di kepalaku saat itu hanya ingin pergi jauh-jauh dari rumah agar tidak lagi bertemu Mas Anton. Sampai istri Mas Anton berpamitan, aku hanya bisa mengangguk saja. Tidak ada kata-kata yang mampu keluar dari mulutku.